Belakangan ini banyak kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang terungkap. Saya sadar telah menghancurkan hidup korban-korban saya. Jadi problemnya bukan di pakaian perempuan. Nama saya Nafsu, umur saya sampai akhir hayat. Aktivitas saya memuaskan hasrat diri. Belakangan ini banyak kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang terungkap. Saya bisa pastikan itu semua ulah saya. Saya sadar telah menghancurkan hidup korban-korban saya, dalam hal ini perempuan. Waktu saya melakukan aksi bejat saya tidak berpikir kalau saya sedang merusak mental seorang perempuan, merobek harga dirinya, dan memporak-porandakan masa depannya. Yang ada di kepala saya cuma ingin memuaskan hasrat saya. Perbuatan bejat saya ini sudah seperti naluri buat saya. Insting menjadi binatang. Dan saya memang biarkan itu. Saya biarkan diri saya menjadi binatang. Jadi, apakah ada andil setan dalam perbuatan bejat saya? Saya tidak yakin. Selain sayanya yang memang seperti binatang, mungkin peran setan hanya sebatas berbisik kepada saya, seperti lihat ada mangsa yang bisa disikat. Nah, karena sayanya yang memang seperti binatang, akhirnya saya sikat tanpa berpikir. Lalu apakah saya bertuhan? Ya, hasrat saya itu ya Tuhan saya. Saya tunduk dengan hasrat saya. Jadi kalau hasrat saya ingin memperkosa, ingin melakukan pelecehan seksual, ya saya lakukan. Jadi problemnya bukan di pakaian perempuan, seperti yang banyak dibicarakan orang. Buat saya, kalau saya memperkosa, bukan masalah perempuan itu berpakaian seperti apa. Karena memang sayanya yang ingin merasakan tubuh perempuan yang saya mau. Tidak peduli dia berpakaian tertutup sekalipun. Saya bahkan memperkosa puluhan santriwati yang pakaiannya jelas-jelas tertutup. Jadi buat saya tidak ada bedanya perempuan berpakaian tertutup atau terbuka. Kalau hasrat saya ingin, ya saya lakukan. Kalaupun saya tidak bisa memperkosanya secara fisik, saya masih bisa memperkosanya dengan imajinasi saya, dengan fantasi saya. Buat saya, selama masih ada saya, tidak ada tempat di dunia ini yang aman buat perempuan. Tidak ada. Saya adalah ancaman buat semua perempuan. Teman, saudara, keluarga, keponakan, cucu, orang tidak dikenal, bahkan anak sendiri pun bisa saya perkosa. Siapa saja bisa saya perkosa. Tergantung tubuh siapa yang diinginkan hasrat saya. Saya tidak punya standar moral dan saya tidak peduli dengan akhlak. Saya tidak punya pendidikan kemanusiaan, mungkin punya, tapi saya singkirkan. Saya juga tidak pernah diajar menjadi manusia yang harus bisa mengontrol keinginan. Saya ini sudah benar-benar seperti binatang yang tidak pernah berpikir kalau ada hal-hal dalam hidup ini yang semestinya ditahan, direm. Tuhan saya tidak mengajarkan itu. Prinsip hidup saya, kalau saya ingin, ya saya gas aja terus, seperti
makna dari nama saya gas aja terus kalau saya ingin. Tabrak aja semua nilai-nilai moral, nilai-nilai tata krama, nilai-nilai yang membuat manusia itu menjadi makhluk yang paling istimewa. Saya tidak peduli dengan itu. Jadi selama saya tidak dikendalikan, selama saya tidak dikontrol, selama saya tidak dinetralisasi, saya adalah ancaman buat siapa saja. Buat siapa saja dan di mana saja. Saya bisa merusak hidup, merusak mental seseorang. Saya bisa.